naik secara signifikan ya teman-teman dari angka terendahnya pada minggu lalu itu sebesar 11.800 ini sebagai supportnya. Kemudian untuk Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate terkait dengan seputar ekonomi dalam satu pekan ini ya teman-teman. Nah, kita mulai dari berita dari sentimen global sendiri ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah dari klaim pengangguran di Amerika Serikat ini sebesar 290.000 ya teman-teman, dan ini dampaknya sangat baik juga untuk pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Serikat sendiri. Nah, secara keseluruhan dari angka ini yaitu di pasar tenaga kerja Amerika Serikat sendiri itu sudah mulai kembali normal ya seperti sebelum pandemi saat waktu itu ya teman-teman, dan ini di negara Amerika Serikat sendiri teman-teman. Nah, kemudian kita masuk dari sentimen dalam negeri sendiri teman-teman. Nah, ini terdapat suku bunga BI atau 7-day treated ini sebesar 3,5% dan ini masih tetap sama ya teman-teman dari data sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian terdapat juga dari sentimen untuk melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka untuk kredit pembiayaan bermotor itu sebesar 0% nah, teman-teman. Dan ini masih berlanjut ya teman-teman sampai pada tahun 2022. Nah, artinya di sini terdapat DP 0% untuk mobil maupun motor ya teman-teman, atau PPN 0%. Nah, kemudian juga ada DP 0% untuk rumah juga, ini PPN untuk rumah ini masih dilanjutkan teman-teman sampai 2022 ya teman-teman. Dan ini sentimennya sangat baik juga untuk pertumbuhan dari sektor properti juga teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada laporan keuangan nih teman-teman untuk kuartalan. Dari kuartal 3 ini kita pada hari ini terdapat update yaitu berita tentang laba Bank BCA atau BBCA ini sebesar 23,2 triliun per semester atau per September 2021 ya teman-teman di sini, dan ini naik sebesar 15,8% teman-teman, dan ini menunjukkan angka yang cukup baik juga, artinya juga kinerja dari Bank BCA ini masih cukup solid ya teman-teman. Dan selanjutnya ada dalam pertama kalinya Arto atau Bank Jago di sini yaitu cetak laba bersih di kuartal 3. Nah, setelah dalam 6 bulan terakhir itu catat kerugian. Hal ini juga ditopang oleh pertumbuhan kredit yang cukup baik juga. Selanjutnya laporan dari Bank BBTN di sini yaitu mencatatkan earning sebesar 595 miliar di kuartal 3 ya. Jadi hal ini akan menjadi sentimen positif juga bagi kinerja Bank BTN ini dengan ditopangnya earning yang cukup baik juga untuk kuartal 3 ini ya. Kemudian kita akan masuk ke radar saham. Kita akan cek secara teknikalnya ya. Nah, untuk IHSG sendiri hari ini yaitu naik sebesar 0,16% ya. Nah, untuk IHSG sendiri untuk sesi 2 ini ditutup kembali ke zona hijau yaitu setelah sempat bergerak di zona merah ya, dengan mayoritas bursa Asia juga di sini cukup menguat. Dan kenapa IHSG di sini ditopang kembali ke zona hijau yaitu karena didukung oleh inflow asing yang cukup tinggi juga teman-teman. Dan pada saham-saham perbankan seperti BBCA, Bank Arto maupun BRI dan bank-bank besar ini masih diburu oleh asing juga teman-teman, dan hal ini membawa dampak baik juga bagi IHSG sendiri. Nah, kita akan masuk ke analisis dari saham Bank BBCA. Analisis teknikal yang pertama adalah dari saham Bank BBCA atau Bank BCA ya. Kita lihat di sini untuk analisis teknikalnya hari ini bergerak positif yaitu naik sebesar 1,69% ya teman-teman, dan hal ini juga didukung dengan volume yang cukup baik juga yaitu tinggi di kita lihat di sini dari sisi volumenya juga. Dan untuk support sendiri dari Bank BCA itu ada di mana? Kita lihat di sini untuk supportnya ada di 7350 ya di sini. Nah, ini untuk angka support, dan untuk resisten pertamanya itu ada di 7900. Kemudian untuk resisten selanjutnya yaitu berada di 8250, dan ini kita lihat dari
histori harga terakhir yang memang sudah menyentuh di 8250 ya teman-teman. Dan ini bagi teman-teman yang memang belum punya, ini boleh mencicil beli teman-teman untuk saham Bank BBCA ini. Ya, analisis selanjutnya adalah Bank Jago, yaitu dengan kode emiten ARTO ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk ARTO sendiri saat ini perdagangan terakhir yaitu naik sebesar 1% ya teman-teman, dan ini angka closingnya itu di harga 14.900 ya teman-teman untuk ARTO sendiri. Dan kita lihat di sini untuk analisis teknikalnya saat ini memang sudah naik secara signifikan ya teman-teman dari angka terendahnya pada minggu lalu itu sebesar 11.800, ini sebagai supportnya. Kemudian untuk saat ini support kedua atau support yang memang ada itu di angka sekitar 13.500 ya teman-teman, ini untuk support dari Bank ARTO sendiri. Dan untuk resistennya ada di mana? Kita lihat untuk resisten pertama yaitu ada di harga 16.800. Nah, ini mencapai resistennya itu di titik ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya, boleh menunggu untuk koreksian dari Bank ARTO atau memang boleh mencicil beli, karena memang ini selama beberapa hari ini sudah mengalami naik yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi kita bisa menunggu koreksinya. Dan untuk resistennya ada di 16.800, kemudian resisten selanjutnya ada di 19.050. Nah, ini untuk ARTO sendiri ya teman-teman, kita bisa lihat di sini.